baca bangun tidur ya, baca lihat chat itu, anjing gue nangis bro. Nangis gue bro, ambiar bro. Karena ini kan jodoh yang dikirim Tuhan untuk lo. Oh iya jelas sekali dulu saya pikirannya begitu Pak. Kayaknya gak sesuai cerita yang gue harapkan ya. Asli, gitu. asli. Semua tergantung vibes. Kalau lo vibes lo harmless, senyum. Kalau gunanya begini gimana? Cewek lebih suka cowok bewokan apa cowok kacamata? Gua juga semuanya gitu. Oh iya. Bagus. Iya. Bagus tuh malah. Coba bagus tuh intro. Boleh ntar gue pakai lah. Valdo V-Series. Mantap. Thank you Bro Gamal. Nama lu siapa sebenarnya sih? Nama apa? Nama asli. Nama asli Leo Valdo. Leo Valdo. Iya. Udah 8 huruf aja udah. 8 huruf aja. Kenapa namanya V-Series? Valdo V-Series. Jadi awalnya gini, kan dulu ya lo tau gak sih zaman pesulap tuh dulu di TV RCTI? Oh, ya, The Master. Yeah. Nah, dulu tuh ada pesulap namanya Rinku Viceroy. Dia kayak keren banget bro, kayak main sulap ngeris cewek bro, bikin cewek happy, ceweknya baper gitu. Kok keren. Nah di situ gue tertarik ya, kayak pengen belajar sulap tuh awalnya. Terus di 2016 gue mainan game. Ada tuh kalau lu dulu sebelum sekarang kan Mobile Legend ya. Dulu tuh ada game namanya Vainglory bro. Iya, lu main gak? Nggak main. Dia MOBA 3 lawan 3. Terus kan dibikin akun kan suruh bikin nickname kan. Gue bingung namanya apa. Terus Vice. Gue pengen Wise-nya itu. Pengen Wise. Apa ya? Vice bagus nih. Vice Riz. Kan Viceroy kan itu. Vice Riz. Ya udahlah, gue namain Vice Riz. Dulu sepanjang gue main game namanya Vice Riz terus. Terus sampai di mana gue ganti juga nama gue. Leo Valdo V-Series dulunya. Gitu. Terus setelah gue pindah ke Jakarta, gue bikin identitas baru lah. Kayak Leo Valdo V-Series kan kayak kepanjangan tuh suku katanya kan. Kayak Leo Valdo. Ya udah kenapa nggak Valdo V-Series aja? Masalah setiap kali gue udah pindah di Jakarta ya, orang-orang sekitar tuh pada manggil gue Valdo gitu. Lebih gampang lah dari Leo kan. Jadi ya udahlah, gue ganti aja lah nama gue, nama Instagram, nama TikTok, sosmed segala macam Valdo V-Series. Berarti bukan V-Series ngomongnya ya? Vice-Series. Gue baru tahu nih. Jadi Valdo ini ngomong-ngomong podcast pertama gue nih. Di channel Jamaah Neuroscience. Thank you bro. Ini gue juga pertama kali jadi narasumber podcast nih. Gue sengaja ngundang lu karena memulai channel baru ini, ini kan merupakan pembahasannya kayak dulu gue pernah bikin High Value Male lah. Tahu. Tapi itu kan percintaan. Kalau Jamaah Neuroscience lebih luas lah. Gue sengaja ngundang lo pertama karena kita pertama satu perguruan, beda era aja. Sama-sama anak Hitman System. Mungkin kalau yang tua-tua yang nonton. Tahun berapa dulu? Gue dulu pertama kali seminar 2011. Gila itu. HSMS. Zaman gue masih SMA tuh bro. Zaman lo SMA gue udah bayar GoPay tuh. Dulu GoPay mahal, sekarang GoPay murah kan. Dan gue yakin emang kalau ngundang lo ngomongin percintaan bakalan seru nih. Siap, jadi thank you bro. Ini podcast pertama. Ya ke depannya gue bakal ngundang lebih luas, tapi gue sangat menunggu kedatangan lo nih. Kita mau ngomongin soal percintaan. Siap brother, gimana tuh? Lu masih HS gak sih sebenarnya? Di Hitman System. Gue sekarang jadi mentor di Hitman System. Jadi buat temen-temen yang belum tahu apa sih Hitman System gitu. Jadi Hitman System itu dia platform self improvement buat cowok, terutama edukasi, romansa, dating ya. Itu nomor 1 bro di Indonesia bro. Yes. Dari 2006 bro. Yes. Dari 2006 sampai sekarang legend. Udah 20 tahun. Lu kalau anak Kaskus, lu nggak mungkin nggak tahu Hitman System. Dulu saingan sama PW ya. Ronald Frank. Cinta wanita itu dulu seru tuh. Tapi berarti lu tuh, dan gak lu doang kan yang tadinya murid akhirnya jadi mentor. Di HS tuh banyak yang begitu kan. Di HS banyak. Dulu tuh kan dia foundernya ada 3 tuh. Ada Coach Kay Safori, sekarang masih aktif, tapi dia sekarang lebih ngajarin ke relationship sama married. Terus ada Lex, The Praxis, sama Jet Fit Live. Itu foundernya 3 orang itu. 3 nih. Kalau Honji Milagro dan teman-teman tuh semua coach kayak lu aja gitu. Iya, dulu setelah itu kan dia sering bikin workshop, bikin seminar gede, dan lo salah satu pesertanya ya di 2012. Iya, gue berguru terus lah pokoknya kepada HS. Nah dari situ kan kita ngelahirin banyak pentolan-pentolan yang oke gitu. Terus ada yang di rekrut jadi mentornya. Dulu setiap regional di seluruh
Indonesia tuh banyak bro, banyak Dulu mentor yang paling ramai itu kalau ngumpul di daerah Jakbar lah. Iya. Banyak kan Cindo kan kalau HS kan. Bener. Pokoknya kalau nggak di Cepet dulu ada atau belum ya? Taman Anggrek dulu bro. Taman Anggrek. Itu yang ngehit rame-rame itu. Iya tahu. Terus setelah itu ngelahirin banyak mentor gitu. Kalau Honji Milagro dia dulu salah satu mentor di Hitman System juga, belajar di Hitman System. Cuman setelah itu dia bikin perguruan sendiri, udah lepas dari Hitman System. Udah kayak silat ya, ada perguruan nih loh. Iya bro. Dan emang di Hitman System namanya itu mesti diganti. Iya. Itu tradisi Hitman System lah. Saat lu daftar, lu masuk ke forum yang dikasih yaitu zaman dulu, lu mesti pakai nama Glossy bilang. Nama Glossy. Iya. Soalnya kita kan bikin identitas baru. Lu kayak kepompong, Rebirth gitu. Iya, Rebirth. Nama lu Valdo Viserys. Itu justru nama gue Valdo Viserys itu sebelum gue kenal Hitman bro. Bahkan sebelum Hitman System. Iya. Oke. Namanya kan Kay Savory itu bukan nama asli. Iya. Lex the Praxis, Iya. Fatlip semua lah ya. Iya, nama Iya. identitas baru aja. Iya. Gitu. Ya gue salut sih sampai sekarang masih ada Hitman System ya. Maksudnya kalau kayak PW kan udah gue nggak denger PW. Udah nggak tahu kemana tuh. Tapi lo bikin perguruan sendiri gak? Kalau gue tetap pakai nama Hitman System. Oh, okay. Cuman materinya kan Hitman System kan dari 2006 kan. Iya. Itu jadul banget. Jadul. Sekarang kan lo zaman udah berubah, udah era Gen Z, di mana Gen Z juga punya perilaku yang berbeda, dan gue juga salah satu yang terjun di lapangan gitu, dan gue perlu remake bro, perlu remake materinya, perlu remake apa jurus-jurusnya gitu. Tapi fundamentalnya sih ya itu fundamentalnya juga sama gitu. Tapi kalau perguruan sendiri tetap pakai nama Hitman, tapi gue yang ngajar. Lo ini kan Gen Z hitungannya ya? Apa gue 97 berarti awal Gen Z. awal. Kalau gue tuh milenial akhir. Milenial akhir. Sebutnya zilenial. Zilenial. Ya, karena milenial akhir banget kan. Umur gue sekarang 32 lah. Gue sambil minum ya. Minum. Cheers dulu bro. Cheers dulu. Iya jadi emang kita gue ngopi dikit. Cheers dulu. Biar seger. Yoi. Jadi emang lu ini kan Gen Z. Jadi pasti dunia berubah kan ya? Bener banget brother. Lu pernah ngedeketin milenial gak? Milenial di umur kayak lahiran 95, 9. Oh, di atas lu pernah ya? Di atas gue pernah. Deketin boomers pernah gak? Deketin boomers? Boomers kalau umur 60 tahun pernah enggak? Enggak pernah. Enggak, pernahnya Gak tertarik. Pernahnya di 35 ke atas bro ada. Gue yang dideketin bro. Itu si MILF dong namanya. Iya gue pernah dideketin MILF bro. Pernah sih deket. Enak loh. Enak. Ya kalau mau buka-bukaan nggak apa-apa sih. Tapi nggak yang penting nggak usah nggak usah sebut namanya. Ya, gitu. enggak lah. Tongolin fotonya aja lah. Ya enggak lah. Lu kalau nonton Valdo nih ya di channel TikTok lu, ini orang gila. Ini orang nyalinya gila. Thank you bro. Sampai banyak orang ngira konten lu itu settingan. Oke. Saking gak masuk akalnya buat nyali orang-orang biasa. Buat apa itu? Jujur buat gue juga itu gak masuk sih di nyali gue tuh. Itu beyond sih buat gue. Tapi lu berani aja ya. Ada momen-momen yang lu awkward dan gagal. Tapi lu santai aja gitu ya. Kenalan sama cewek maksudnya ngehit. Ngehit. Iya. Jadi buat yang belum tahu apa sih ngehit itu ngehit. Bukan ngehit lu mukul ya. Ngehit itu lu kenalan sama cewek stranger random dimanapun lu ajak ngobrol gitu. Itu cringe gak sih? Tergantung pembawaan sih bro. Oh, gitu. Tergantung pembawaan lo. Mungkin banyak orang yang lihat cringe. Lo berani nggak? Gitu. Yeah. Justru cewek juga gak ngerasa gitu sih. Yang penting ceweknya happy. Ya lu datangin kan, gitu. hello beautiful nggak gitu kan? Gue gitu. Oh gitu. Wow. Kalau gue ngehit di Bali. Nyali emang gila. Nyali gitu. emang gila. Tapi gue lebih aktif di Instagram sih bro daripada TikTok ya. Oh gitu. Iya. Jadi channel Zaman Neuroscience ini simpelnya sih ya sebenarnya sih nggak berubah banyak sejak era HVM gue. Cuman di channel Zaman Neuroscience ini kita kalau gue nih ngomongin itu lebih ternyata di balik semua alasan-alasan yang kita lakukan semua ada penjelasan tentang cara kerja otak kita. Oh iya gitu bro ya. Ya tipis-tipis biar lebih. Menurut gue alasan kalau kita tahu alasan yang lebih saintifik itu bakal lebih ternyata begitu ya lebih seru gitu. Contoh kenapa gue nggak berani untuk ngehit kayak lo? Oke, kenapa tuh brother? Ya gue sih nggak bilang gue cemen banget ya. Gue yakin yang lebih cemen dari gue banyak tapi gue juga cemen. Karena di otak kita itu ada namanya amigdala Valdo. Oke. Itu sensor tanda bahaya. Iya. Jadi saat gue mau ngehit cewek itu amigdala gue nyala. Kayak fight or flight ya. Fight gitu. Jadi gue tuh ketakutan dan gue tuh mulai berhayal
Ntar kalau gue ditolak gimana ya? Gimana ya? Terlalu banyak imajinasi di otak gue sampai gue tuh nggak berani maju. Ntar gue diviralin gimana ya? Kalau gue diviralin gimana? Dilapor polisi bang? Nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Ya kalau lu mungkin karena sudah terlatih, mungkin amigdala lu itu pas mau deketin cewek nggak terlalu sensitif. Itu bukan tanda bahaya buat lu. Buat gue tanda bahaya. Itu lu perlu latihan kali ya untuk membiasakan diri. Iya, latihan bro. Dimulai dari lo buka obrolan simple aja. Ini yang gue ajarin ke klien-klien gue yang ikut private coaching, ikut workshop gitu. Jadi supaya nge-hijack lo punya amigdala biar lo nggak overthinking gitu. Yes. Lo mulai obrolan dengan tanya ke 5 cewek stranger siapapun. Tanyanya jangan langsung boleh kenalan nggak? Jangan gitu. Tapi tanyanya, sorry, mau tanya dong, toilet di mana ya? Atau tempat makan enak di sini di mana ya? Simple aja. Ya udah gitu. Kalau di sini. Oh ya udah, thank you ya. Udah gitu aja. 5 kali. Sehari. Simple dong. Sehari rutin. Itu di misi pertama sih kalau gue coaching. Yeah. Tapi emang bener otak kita itu bisa adaptasi. Jadi emang lu butuh dari yang paling basic, bro. Emang lu harus biasain. Jadi sebenarnya semua teori HS itu tuh udah neuroscientific banget. Cuman penjelasannya belum sampai situ aja, baru psikologi kan. Tapi Emang kalau lo tahu tips-tips Hitman System tuh emang jos banget sih. Itu dulu artikelnya. Sekarang masih ada sih websitenya. Ada artikel-artikel masih yang gratis di website hitmansystem.com. Banyak tuh. Wah itu perlu baca-baca sih. Daging-daging. Itu daging-daging semua tuh. Psikologinya, basisnya psikologi. Tapi emang itu jos banget semuanya. Tapi lo awal-awal itu join HSMS atau HS Workshop? Dulu gini. Ini gue ceritain kenapa gue di titik sekarang ya. Di Hitman ya brother. Jadi gue cerita, jadi dulu gue dari SMA, gue SMA tuh lulus gue 2012 ya. Lulus 2012, terus 2015 gue kerja. Nah, selama gue hidup ya, gue gak berani sama cewek bro. Lo ngobrol sampingan ya sama cewek nih, gak bisa bro. Pacaran pernah dong? Gak pernah, gak pernah. Okay. Pernah pacaran, tapi ya kayak bukan pacaran. Gitu. Bahkan gue ngobrol sama cewek gue keringet dingin. Mungkin teman-teman di sini ada yang kayak gitu juga nih. Banyak pasti. Oke. Jadi gue dulu nggak bisa ngobrol. Makanya dulu ya gue belajar sulap dulu. Gue sulap bisa ngobrol. Tujuan lu buat cewek belajar sulap? Tujuannya buat cewek. Gue demen ngulik-ngulik gitu. Gue juga dulu gitu sih tujuan hidup gue cewek. Emang loser aja gitu. Sama dulu. Ya dulu gue belajar sulap buat yang kenalan ngobrol sama cewek. Gue udah sering ngehit juga, sering kenalan ngajak ngobrol. Cuman bisanya pakai sulap doang bro. Terlepas dari sulap, gue mati bro. Mati gue. Gitu kicep. Jadi abis ngeluarin kelinci dari topi, udah bingung gak tau mau ngapain. Main kartu dulu. Oh main kartu dulu ya. Udah main kartu. Bingung ngobrol apa. Mau nanya SMS agak bingung nomor WhatsApp. Iya dulu kan masih zaman pin BB kalau nggak salah. BB. Terus setelah itu ya gue karir gue naik. Terus gue juga deket lah, kenalan sama satu cewek dulu. Kenalan pakai sulap dulu. Untungnya nih cewek agak ngasih ketertarikan gitu. Ya udahlah, pertama kalinya bro, gue PDKT bro. Itu tahun 2018 gitu. Udah tua juga. Iya, itu usia gue 21 kalau nggak salah. Terus setelah itu gue deketan kan sama cewek, PDKT, first date nih. Tahu nggak pas sebelum first date ya, dia kan ulang tahun ya bro ya. Tahu nggak gue ngapain biar bisa gue impress dia? Gue ngasih dia iPhone bro. iPhone Hajir lu. Dulu pada saat itu. Nabung gitu. lu. Gue dulu ada bisnis top up game bro. Dulu kenceng dulu. Banyak duit tuh pasti. Amin. Tapi sekarang ya gue growing up lagi. Iya. Terus setelah itu gue kasih HP bro. Ya kasih HP. Gue ketemu lah. Gue kasih kado. Suruh bukanya belakangan aja gitu. Terus ya udah ngobrol. Untungnya gue bisa ngobrol bro. Itu pertama kalinya bro gue ngobrol sama cewek selama itu. Pulang-pulang dari ngedate ya. Itu lu kasih HP di situ? Pas setelah kelar ngedate. Date pertama bro. Oke. Soalnya gue dulu kalau gue sering dapet advice gitu entah dari mana. Lo kalau sama cewek harus berkorban. Sering gak lo? Lo harus effort apalagi sekarang. Legendaris tuh. Iya, racun itu. Iya, racun. Lo harus impress, lo harus berkorban selalu ada gitu. Ya udah. First date bro. Gue kasih. Nah pas pulang
Pas pulang, gue happy banget bro. Kayak anjir gue bisa ngobrol sama cewek gini-gini. Kayaknya dia tertarik. Kayak udah ngarep duluan, mikiran udah jauh gitu. Mikiran udah jauh. Terus ya udah. Terus ya gue chatting. Itu masih berlangsung. Masih anget lah. Terus akhirnya seminggu kemudian ketemu lagi. Lihat ngobrol, akhirnya gue bisa ngobrol ternyata. Gitu. Walaupun dipancing ya sama si cewek ya. Nah setelah itu kan udah pulang segala macam. Nah, ini di date ketiga. Sebelum date ketiga gue ikut mulai kenal HS, mulai kenal dulu Honji, perguruan cewek PW gitu. Gue mulai di searching gitu. Mulai ngulik lah. Mulai ngulik gue. Mulai tahu nih kelas jurus silat begini. Iya. Terus awalnya gue ikut si Honji dulu. Ikut workshopnya. Gue ngerasa gue pengen ikut ini supaya gue bisa dapetin cewek, supaya dapetin hatinya nih cewek yang gue dapetin. Ceweknya spesifik si doi yang Tuhan kirimkan untuk menjadi jodoh lu gitu. Ini gue sebutin nama berarti ya. Nah jadi ya udah gue ikut workshop si Honji dulu. Tahu ya Honji ya? Tahu dong. Terus gue ikut workshop 5 jam, kok gue ngerasa overwhelmed gitu, pusing gue. Awalnya oke gitu. Terus ya udahlah nggak apa-apa gitu. Setelah itu gue ikut. Dan untungnya bagus ya, setelah gue ikut kelas workshop itu, gue tahu Hitman System akhirnya. Gue tahu Hitman System. Gue dulu beli e-booknya bro. Beli e-booknya kayak dulu sampai sekarang. Buku yang mana? Yang Dating Express tau nggak bro? Dating Express tahu. Yang lo jadian sama cewek tanpa nembak, cuma 3 kali ketemu. Oke, buku itu kan dibikin karena udah era-era sosmed kan tuh. Iya, tapi era lain dulu. Era lain, iya udah mulai era online lah ceritanya. Iya, gitu. Terus gue beli e-book dulu, beli e-book Hitman. Yang Dating Express, jadian sama cewek 3 kali, cuma 3 kali ketemu tanpa nembak. Akhirnya gue belajar kan, gue belajar, gue praktekin. Masalahnya gue udah mau ketemuan ketiga nih. Gitu. Gue mau praktekin. Gitu. Ya udah misi yang padahal misi di date pertama, date kedua diajarin di book itu nggak gue lakuin. Ya udah gue di date ketiga gitu. Di date ketiga ya gue ngerasa kayak robot bro. Pas ketemu kayak pusing gue. Bahkan obrolannya ya pas ngedate ya, gue ke WC, gue cek topiknya ngobrolin apa, gue ngecek dulu. Lu kayak robot karena lu merasa harus ngikutin plek-plekan. Harus ngikutin plek-plekan bro. Iya. Terus ya udah ketemu lagi tuh cewek sama tuh cewek, ngedate lagi ngobrol, kaku gua. Mungkin ya si cewek juga ngerasa energi sama vibes-nya bro, kayak beda. Malah gitu. Lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Iya. Setelah itu ya udah pulang, gua anter. Kok udah ngerasa dingin nih, gua udah ngerasa gitu. Terus setelah pulang, gua makin ngarep lagi, gua makin mikirin lagi bro, gitu. Kayak gue mikir ya, gue nembak aja lah gitu. Yes. Gue mau ngutarain perasaan gue. Gue udah nothing tulus. Mau terima ya syukur. Enggak juga nggak apa-apa bro. Gitu. Yang penting rasa gue. Omongan semua cowok yang mau gagal tuh. Iya benar. Yang penting gue omongin. Mau diterima juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting gue lega. Ujungnya pasti tolak gitu. Iya. Lu nembak pasti ditolak bro. Asli. Nah dia tuh, gue pengen ngutarain perasaan gue, udah nothing tulus lah. Kan gue ngerti kalau nembak kan jangan via chat kan katanya kan, kurang gentle. Ya gue pengen ketemu dong, pengen ngutarain dong. Seminggu kemudian gue maintain lah, kok chatting dia udah dingin, yang awalnya anget, udah dingin kayak bau-bau ghosting. Belum nembak. Belum bro, masih chatting. Gue mau. Kira lu mau nembak. Mau, tapi pas ketemu. Iya. Berarti date keempat itu. Date keempat. Nah dia tuh, gue mau ajakin dia date keempat. Terus masalahnya dia saking udah lama, udah jarang, udah fast respon, udah slow respon, udah dingin. Terus gue mau ajakin dia ketemu kan. Pas gue ajakin ketemu malam gue chat, dia balasnya pagi. Dia bilang alasan dia gak mau ketemu, soalnya dia mau mudik ke Samarinda dulu. Ya gue baca bangun tidur ya, lihat chat itu, anjing gue nangis bro. Nangis gue bro, ambiar bro. Karena ini kan jodoh yang dikirim Tuhan untuk lo. Oh iya jelas sekali dulu saya pikirannya begitu pak. Kayaknya gak sesuai cerita yang gue harapkan ya. Asli. Kayak
fuck lah gitu. Gue bacanya nangis bro, ambiar lu bangun tidur bro pagi-pagi. Itu loser banget tuh gue. Hidup lo udah kayak FTV, keren sih. Asli. Bahkan gue juga. Jadi dulu gini, gue harus sedihnya ya. Di lain sisi sedihnya, oke, gue ditolak, tapi gue ditolaknya sebelum gue ngutarain perasaan gue gitu. Gue udah ditolak sebelum gue ngungkapin, gitu, double sakitnya. Ditambah lagi gue kan di kamar gue dulu ada lemari gue gede, cerminnya tuh. Gue nangis, gue ngeliat cermin, kayak gue ngeliat diri gue di balik cermin, kok gini amat sih gue gitu. Kayak lu ser banget, lu ngobrol sama cewek, lu juga nggak bisa, lu ambiar lu sekarang, kurus ceking apa loser lah, kacau gue bro. Sampai gue dijauhin tuh sahabat-sahabat gue tuh dulu tuh, karena gue bawaannya galau. 2 bulan bro gue, 2 bulan. Nah dari situ udah mulai agak lega kan emosi gue. Gue searching cara dapet cewek, ya muncul lagi hitman system bro. Bukan Honji tapi ke Hitman-nya lo. Hitman system lagi muncul gitu. Tapi kan lu beli udah gagal, beli e-booknya. Iya dulu. Udah scam lah ceritanya gitu. Seakan-akan ya gitu. Cuman di situ ada, gue tahu dulu ada Hitman system online training, gitu. HSOT. HSOT. Yoi, masih ada kok sampai sekarang. Nah HSOT, terus kan di situ ngajarin kayak lo bisa ngobrol sama cewek, terus juga lo bisa memperluas pergaulan lo sama cewek, lebih gampang buat bikin orang lain seneng sama lo, siapapun mau cowok mau cewek ketika first impression ya, gitu. Nah, gue tertarik nih mau join ini, gue mau beli produk yang premiumnya termahalnya lah gitu. Dulu tuh ada yang basic 2 bulan, 1 tahun, 1,2 juta tuh sama lifetime dulu. Mahal tuh. Mahal bro. Tapi tadi gimana? HP dibalikin gak? Enggak bro. Maksudnya kan lu minta lu jual baru ikut HSOT gitu. Enggak bro. Enggak yang malu lah ya. Malu bro. Kasih BB apa dulu? Dulu iPhone bro. Oh gila, iPhone mahal dulu. Iya. iBox baru pada masanya tuh. Sebenarnya ada penjelasan lo Dok, kenapa lu merasa pengen nembak aja deh, ditolak juga nggak apa-apa. Iya. Jadi otak kita nih manusia benci ketidakpastian Dok. Oh gitu ya. Jadi mendingan jelek yang penting pasti. Maksudnya mending hasilnya jelek tapi daripada nggak pasti, karena ditolak itu, kalau sudah ditolak ya otak bisa ngukur nih, ditolak sakitnya begini. Tapi kalau nggak pasti lo jadi bingung ditolak apa enggak, itu otak lo jadi galau banget. Makanya lo pengen segera ending ketidakpastian di otak lo itu dengan cara gue nembak aja deh, ditolak juga nggak apa-apa. Nah itu otak kita tuh emang ya akhirnya kalau ditolak pun dengan dalih ya bukan rezeki gua, dengan dalih emang bukan jodoh gua. Gitu lah orang, jadi emang yang lo ceritain tuh ya gue bohong kalau gue bilang gue nggak begitu, sama juga. Gue yakin semua ikut HSOT juga gitu tuh. Emang otak kita benci ketidakpastian, itulah. Bener banget. Dan kenapa lu ngasih HP? Karena lu itu juga benci ketidakpastian bahwa ini cewek mau sama gue apa enggak ya. Lu nyogok tuh cewek supaya buru-buru pasti dia mau sama kita. Gue juga gitu. Karena gue gak ada value lain pada saat itu. Gue juga gitu sih bener. Oh iya bro. Gue juga traktir makanan mahal dulu tuh. Oh iya bro. Gue pengen buru-buru pasti. Please dong mau sama gue punya duit loh, meskipun ya makan gini doang sih gitu. Lu dari mana dapat pemikiran kayak gitu bro awal? Pemikiran yang mana? Yang tadi kalau misalnya gue suka sama cewek, gue harus kasih lah apalah gitu. Oh iya, kalau itu kan memang naluri kita sebagai manusia. Baru setelah gue belajar neuroscience ini nih, gue tahu gue tuh dulu ngasih cewek segala macam itu gue ingin menutup ketidakpastian yang gue rasakan. Galaunya itu nggak enak kalau ketidakpasti. Mending gue sogok lu sekarang, lu kabur deh. Tapi daripada nggak pasti, bikin gue pengen buru-buru dapetin hati lo kan gitu. Asik, tuh. Itu udah manusiawi banget tuh. Akhirnya lu HSOT, ikut yang premium lo. Ikut yang 1 tahun gue. 1 tahun. Jadi pada saat itu gue lagi jatuh bangkrut juga bro, masalahnya tuh. Terus makin gue sisa makin bro, jatuh dari tangga, makin galau lah. Iya, lagi desperate, emang kita bisa lebih halu biasanya kalau lagi desperate. Asli. Double, Tapi justru di situ titik baliknya bro. Iya. Nah dari situ gue lagi desperate, duit gue habis, cuman sisa tabungan gue dikit banget dulu. Ini gue ikut HSOT di 2019, gitu. Gue mikir nih, ini 1,2 juta nih. Kalau gue pengen hasil yang oke. Jadi
pada saat itu gue di kepala gue mikir, oke lah gue ikutan ini, gue pengen berubah, gue nggak mau jadi cowok loser lagi, gitu. Gue nggak mau begini-gini terus, udah muak lah. Lagi mode rage bro. Cowok tuh harus punya rage mode. Lu mau fight nih, untungnya lu mau fight. Ada yang flight kabur. Nah, Tata ya udah kalau kabur bisa tuh udah main game online aja sambil coli. Sambil coli, Lu yang fight ya. Sambil coli terus lu ikut nontonin si Bro Gamal stop coli. Itu penonton. Ya udah siklus itu. Iya, lingkaran setan. Nah, jadi tuh ya udah gue ikut Hitman System Online Training. Jadi gue mikir, oke lah gue mau ikutan ini. Terus apapun, gue tahu ini berat, pasti misinya berat gitu. Tapi ya udah gue gak mau rugi bro, karena gue udah spend, gue udah ikutan. Tapi gitu. lu kerjain beneran misinya? Gue kerjain beneran bro, semua bro. Gak semua orang lo ngerjain misinya. Bener kan? Bener, banyak ada yang knowledge junkie doang. Ada yang ikut seminernya datang, tapi gak ngerjain misinya. Karena terlalu berat untuk dilakukan. Misal beberapa orang mikir gitu. Males. Malunya, kayak imajinasinya. Bener. Kayak semua pengen instan. Hebat, untungnya lu milih respon untuk fight gitu ya. Yes bro. Karena udah fuck lah gitu. Bener banget. Hajar lah gitu. Iya. Keren. Terus ya udah gue ikut. Gue kan selama 1 tahun ya. Setiap harinya dikasih lesson. Tiap harinya gue dengerin tuh audio lessonnya, videonya gue catetin. Terus gue catet, gue praktekin. Jadi gini, di Hitman System dia bilang kayak permasalahan cowok tuh apa sih? Dia nggak bisa ngobrol sama cewek. Dia kaku, nggak pede lah, jiper lah, udah ngarep duluan lah ya kan. Kenapa? Karena cowok tuh nggak ada pengalaman sama cewek bro, gitu. Oke, lu pengen ngobrol sama cewek, pengen bisa bercandaan segala macam. Tapi lu nggak ada ceweknya ya gimana? Mau gak mau ya lu harus nyemplung, lu harus ngobrol langsung sama cewek. Tapi kan gak ada stok cewek kan. Teman kita aja batangan semua bro masalahnya. Ya udah mau gak mau lo ngehit. Gitu, ngehit, lo buka obrolan ke stranger. Jadi ya dulu gua dikasih misi ya. Ini gua ngasih misi ke brother-brother gua yang ikut coaching sama gua. Misi lo ngehit 100 kali selama sebulan bro. Buset. Ditolak pun dihitung. Yang penting maju sama 100 kali. Gitu. Boleh gak lewat Tinder ngehitnya? Gak boleh? Gak boleh. Gak gitu. boleh. Justru ngehit tuh online bro. Offline. Kalau lewat Tinder mah 1000 gue berani. Offline kan bro. Gampang. Offline. Kan kita kan pengen latihan ngobrol, latihan bercandaan, confidence. Yang penting perempuan. Cewek siapapun. Kalau dia homo gimana? Itu boleh. Jadinya homo system bro. Iya, jadinya homo system. Bukan Hitman System. Oke. Gitu. Terus setelah itu, tapi kan 100 kedengarannya kan susah kan. Berat sih. Berat kan. Kedengarannya berat sih. Tapi ini bukan mission impossible, tapi mission possible. Kita breakdown aja. Kan 30 hari nih. 1 hari ya 3 atau 4 bro. Takut juga sih. Maju. Ya awalnya gue takut banget bro. Dulu ya gue udah sering ngehit sebenarnya, cuman pakai sulap. Cuman gue sulap gue buang dulu. Gue pengen pure ngobrol. Kan tapi kan dikasih guide-nya juga kan. Kayak lu harus siapin topiknya, skenario intronya gitu. Nah menurut PW dulu, gaya ngehitnya HS tuh basa-basi. Oke. Itu yang gue inget tuh. Kalau PW gayanya straight forward. Langsung gue mau kenalan sama lu. Menarik. Ya lu juga kadang-kadang begitu sih. Cuman kalau HS kan lebih kayak nanya-nanya lain dulu. Indirect. Lu sekarang lebih condong ke gaya yang direct or indirect? Indirect ya? Gue opsional. Dan gue udah dulu tuh sering jadi perdebatan bro kalau lu kenalan sama cewek. Oh bener, dulu di online forum di Kaskus itu perdebatan udah beda mazhab itu bener beda-beda. Wah, lu direct ngapain lo indirect? Basa-basi lo tujuannya juga kenalan kan? Bener. Itu omongan aja. Iya. Justru gue udah ngebuktiin sendiri, gue udah nyoba ngehit 100 kali indirect. Pakai indirect kayak lo nanya opini A atau B gitu. Sorry lo lebih suka cowok baju hitam atau cowok pakai baju cerah gitu. Iya. Apapun. Terus gue coba direct. Kayak hey, gue mau cabut ke rumah tapi gue lihat lo atraktif, kayaknya gue nyesel banget kalau gue nggak kenalan sama lo. Direct kan. Mana yang lebih berhasil? Sama aja bro. Sama aja. Sama aja. Gini, bukan berhasil dapat WhatsApp-nya. Iya. Berhasil pada akhirnya bisa ngedate. Iya. Lebih banyak yang mana? Sama aja bro. Sama aja. Semua tergantung vibes. Kalau lo vibes lo harmless, senyum. Kalau gunanya begini gimana?
Cewek. Lebih suka cowok bewokan apa cowok kacamata? Gua juga semuanya gitu. Oh iya. Bagus. Iya. Bagus tuh malah. Coba bagus tuh intro. Boleh ntar gue pakai lah. Lebih suka cowok Cindo apa cowok brewok? Soalnya lo juga semuanya kan. Untungnya gue hybrid. Oke. Oh gitu. Jadi sama aja ya. Sama jadi aja. Sebenarnya itu agak mitos-mitos juga untuk diperdebatkan ya. Benar. Semua tergantung vibes dan ya muka pasti ngaruh lah kan. Maksudnya jangan jelek-jelek amat lah gitu maksudnya. Yang penting muka lo fresh. Makanya lo sebelum ngehit cuci muka dulu pakai produk Brogamal. Masuk. Yang penting jangan jelek-jelek amat lah ya. Ya. Mbok ya yang cinta dikit sama diri sendiri lah gitu. Yes, brother. Iya. Oke, gue baru tahu loh kalau ternyata itu mitos. Karena dulu perdebatan yang di online tuh gila banget tuh soal ada mazhab direct dan indirect. Oh itu zaman. Tapi lu gimana ceritanya lu bisa lepas dari kegalauan karena kira gini setelah gue belajar neuroscience gue tuh baru tahu guys bahwa orang itu banyak yang bukan yang nggak bisa move on tapi nggak mau move on. Karena galau itu nikmat buat otak kita. Saat kita galau otak kita itu ngelepas namanya hormon endorfin, Dok. Galau ngeluarin endorfin, bro. Jadi segala stres fisik ataupun mental itu melepaskan namanya hormon endorfin yang bikin itu hormon kebahagiaan yang bikin kayak painkiller alami lah. Bikin lu nge-fly tapi halal legal gitu. Nah itu kalau lu olahraga lu stres fisik kan. Makanya abis olahraga tuh rasanya tuh kayak mantep. Itu ada hormon kebahagiaan. Tapi olahraga capek. Yang gampang tuh stres mental, galau aja. Galau kalau kortisol kan dia juga kortisol dicampur endorfin itu nge-fly-nya top itu. Iya. Ada orang yang malas olahraga buat dapetin endorfin, makanya akhirnya ngegalau. Lu ngerasa gak sih kadang-kadang kalau gue juga ngerasa lo dulu tuh sebenarnya galau gue nggak gimana-gimana, tapi akhirnya gue lebay-lebayin sebenarnya karena galau itu menyenangkan gitu loh. Iya lagi. Jadi, dan gue dapet endorfin di situ. Gue tuh baru sadar sekarang loh. Gue denger lagunya EB3AD. Lo mungkin bukan lagu zaman lo, itu lagu zaman bapak gue dulu. Itu lagunya tuh sedih banget loh. Tapi gue tuh lebay. Gue menikmati itu loh. Sama bro. Dulu. Nah gimana caranya lo meninggalkan kecanduan endorfin itu loh? Gimana lo akhirnya bisa mau move on dan gitu? Ngomongin move on ya. Ini jadi balik ke kan loser yang galau gitu ya. Yes. Jadi balik ke cerita Hitman tadi, waktu gue udah malang melintang. Jadi 2019 itu ya gue ngehit segala macam. Jelas, gue yang tadinya cupu nggak bisa ngobrol sama cewek, lebih confident. Jelas bro, gue bisa ketemu sama banyak cewek, ngedate, deket, PDKT sana sini, circle lawan jenis gue juga bertambah. Selama di 10 bulan gue ikut Hitman System, akhirnya gue dapet cewek bro, pacaran. Gue memilih gitu. Gue memilih buat pacaran. Tapi ini maksud gue lu masih lu kapan ninggalin galau yang sejak yang pertama itu? Galau pertama itu. Ninggalin itu gimana gitu? Lepas dari kegalauan itu. Lepas dari kegalauan itu gue di hari pertama gue join Hitman. Soalnya yang gue pikir kayak contohnya cowok kan sering banget lo dapet advice kayak lu harus PDKT, kalau lu suka sama cewek lu harus berkorban, lu harus kasih ini itu segala macam. Advice zaman dulu lah. Sampai sekarang masih bro. Advice gentleman. Iya itu racun bro. Lo pikir dengan lo ngelakuin itu ya, lo pikir dengan kayak ngasih jajan lah, traktir selalu ada, selalu apapun lo berkorban. Lo pikiran lo pengen bikin tuh cewek suka kan sama lu. Dan itu memberi makna ke kehidupan lu sih, Dok. Seakan-akan lu main karakter gitu loh. Lu yang berkorban, lu yang lagi jalanin misi sebagai main karakter, cewek itu istilahnya bond girl-nya lah gitu. Ya itu menariknya tuh dia tuh nyari makna juga sih sebenarnya. Tapi emang tuh racun gila sih. Kenapa racun? Gua pikir dengan ngasih segalanya, berkorban segala macam bisa bikin cewek yang suka. Enggak, Bro. Masalahnya ceweknya yang enak gitu. Masalahnya lu yang makin suka, bukan dianya. Karena lu yang invest. Dan lu merasa lu udah gak bisa cabut nih, gue udah terlanjur invest. Bener gitu. Terus yang enak siapa? Cewek. Masalah cewek cakep. Lu kalau lu jadi cewek cakep selalu deketin sama banyak cowok. Dia udah bisa nebak loh. Di otaknya tuh ada, dia bisa nebak prediksi rewardnya nih. Oh hari ini dapat ini. Biasanya cowok-cowok gembel semua nih, gue tahu nih cara mainnya nih. Justru yang bikin otaknya error, kok hari ini hilang. Nah iya, ceweknya justru lo pikir lo yang ngegamin si cewek, justru ceweknya yang ngegaminnya lo. Secara sadar nggak sadar, makanya lo galau. Dan gue pada saat itu, nah setelah itu
Tapi gue setelah ikut HS gue udah tahu ternyata oh ya apapun yang gue lakukan kemarin berkorban segala macam itu salah. Gue ngerasa kayak dicuci otak baru bro. Mindset lama itu gue buang, iya. Terus ditanamin mindset yang baru, yang sehat di Hitman. Nangis gue, nangis gitu. Lagi? Gue nangis lagi, tapi nangisnya kayak gue goblok banget ya dulu ya gitu ngelakuin ini. Apa nangis gitu. Boleh. Iya, terus itu gue nge-rage kan, langsung move on bro, langsung move on. Nah balik lagi, ya, gue progress di bulan 10 gue ikut Hitman di 2019. Gue akhirnya memutuskan pacaran. Ini pacaran gue yang sebenarnya udah 2 kali. Ini pacaran gue kedua kali. Kenal dengan ngehit? Kenal dari ngehit. Kenal dari ngehit. Gitu. Kenal dari ngehit. Ya setahun lah gue pacaran kan. Nah setelah itu ya ada problem. Gue juga baru pertama kali ngerasain pacaran. Gue belum ngerti. Soalnya selalu strategi PDKT sama strategi pacaran beda bro. Yes. Iya. Dan mungkin lu bisa menang gak keracunan di PDKT, begitu pas pacaran lu kena racun juga tuh. Lu balik ke loser lagi. Lu jadi ngarep, lu jadi takut kehilangan. Itu gitu. dulu pacaran pertama gue tuh. Gue udah gagal lah. Gue udah coba Hitman System begitu pacaran. Kok gue anjing goblok banget lagi. Balik lagi. Emang gamenya beda. Karena fundamental lu belum solid. Lu main pakai rumus, belum jadi fundamental. Iya. Nah dari situ kita ya putus baik-baik gitu. Nah pas putus ya, ini waktu gue pacaran setelah Hitman, waktu putus gue, ini zaman COVID bro, zaman COVID gue putus, wah bro gila bro, galau bro, gue putusnya by telepon, nangis gue. Anjing kayak gue dulu juga bang. Tangan gue kayak tirek kaku bro, parah bro, gue sampai sekarang merinding anjing. Asli ini. Merinding karena malu apa gimana? Lebih tepatnya kayak saking galaunya banget dulu. Dulu gitu. Ya pacar pertama gue terus di telepon. Besoknya ketemuan di Texas. Anjing malu banget. Oh ya. Relate. Teman-teman juga di sini relate bro. Sama. Iya. Nah, tapi dari situ gue belajar banyak bro. Gue belajar ngomongin neuroscience, gue belajar juga ternyata. Iya, jadi pasti. Jadi gini, kenapa sih lo kalau putus ya ngerasa lo dada lo nyesek, lo jadi susah tidur, mungkin lo susah buat makan. Iya. Karena kan kortisol kan, kortisol sama adrenalin juga, fight or flight kan, gitu. Terus ya kenapa lo bisa ngerasa kalau putus itu kayak lo sakau, kayak nggak happy? Lo tuh sakau dopamin dong. Iya, gue bilangnya dose bro. Ya sama sejenis lah ya. Dose itu jadi kepanjangannya dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Dimana lo selama pacaran selalu disuplai dose lu ke itu cewek. Iya gak sih? Cewek ini ngasih supply yang stabil buat lo. Bener banget. Dan lo mengantisipasi itu setiap hari. Begitu dilepas lo sakau. Aku mati nih kayaknya kalau ada cewek ini. Kayak lo pecandu narkoboy. Yang tadinya lo udah keren-keren pas PDKT, makanya lo gila lagi karena lo dikasih dopamin supply yang stabil setiap harinya. Iya, gratis lagi. Karena dopamin supply lo bukan dari diri sendiri. Dari sendiri, tapi dari itu cewek. Bener ini. Justru kalau lo udah pacaran atau udah deket nih, udah relationship sama cewek sampai kapanpun, lo harus supply hormon happiness lo tadi, dopamin, oksitosin, serotonin, tadi kan endorfin. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Iya, gue singkatnya itu. Keren. Gitu. Supaya apa? Kan lo kalau putus kan lo stres segala macam karena kan kortisol kan. Yes. Supaya ngereduce lo punya kortisol, lu harus ciptain dose lu sendiri dengan diri lu sendiri. Nah sekarang lu sekarang punya pacar nih? Gua pacar. Dose lu sendiri nih? Mesti pacaran? Dia supply dose. Kita ya simbiosis mutualisme. Tapi gue tahu. Dengan porsi yang sehat lah ya? Porsi yang sehat gue juga tahu. Gue harus. Kalau gue kebablasan. Makanya gue. Lu masih suka relapse? Maksudnya kadang-kadang jadi terlalu menyeka saat pacaran apa gimana? Di diri lu yang sekarang maksud gue gitu. Kalau pacaran. Ini kalau cowok ya, kalau cowok udah ketemu cewek yang nyaman apa segala macem, pasti cowok bakal ngelepas armornya nggak sih bro? Kayak, jadi. Tapi di situ lalu punya potensi untuk gila lagi gitu kan? Iya, makanya lo harus aware. Iya. Supaya kalau gila pun lo bisa ngerem gitu. Bisa ngerem, jangan kecanduan dose dari dia. Yes. Gitu, makanya lo sebelum pacaran. Ya jangan kan pacaran, lu PDKT waktu lu single lu juga harus happy dulu. Tapi emang gak segampang itu gitu. Sih. Dalam arti lu udah ikut HS, OTM, MS segala macam. Oke lu berhasil tapi begitu pacaran lu
lu balik lagi ke diri lu yang dulu gitu. Iya. Kalau lu merasa lu udah dapet kan, akhirnya begitu putus, duar. Kacau lu. Iya. Iya. Ini permainan pengalaman menurut gue. Kalau lu mungkin kan pengalaman lu tinggi. Ada nggak lu ngehit 1.000 orang so far? 1.000 dari 2019 ya. Iya. Gua 1.000 lebih, 1.500 kayaknya ada. Rekor muri udah daftar? Wah, belum. Gimana cara buktiinnya sih, bro? Bener. Pengen kalau itu. Iya. Rekor muri ngehit cewek, bus. Iya, seluruh dunia. Pernah luar negeri bang ya? Waktu gue di Bali, gue kemana ke luar negeri atau apa gitu. Cewek-cewek luar negeri. Iya, gitu. Cewek luar negeri jangan-jangan lebih open ya? Jelas open banget. Apalagi Nihonjin. Apakah cuman karena itu karena imajinasi kita doang, kalau cewek lokal takutnya ditolak? Enggak juga. Emang lebih dingin apa gimana gitu? Kalau cewek lokal ya, apalagi Indo, karena kita ada culture timur, kita juga lebih jarang terbuka lah buat orang lain, apalagi orang asing ya, kayak tertutup, defensif. Ngehit mungkin masih aneh kali ya. Iya. Tapi main Tinder tuh lebih normal bu kali ya, lebih sopan untuk deketin cewek. Bener banget. Seakan-akan. Karena ya sama-sama lagi nyari pasangan gitu. Bener. Jadi emang kadang-kadang gini dong, karena gue tuh juga baru tahu kenapa kita udah keren jadi cowok glossy, tiba-tiba balik glossy lagi setelah punya pacar. Karena supply dopamin yang bikin kita mabuk itu mematikan otak logika kita. Jadi balik ke emosi lagi, akhirnya mulai jelas. She's the one from She's the one. I love her forever. No, she's not special, bro. Iya. Ya orang kan berpegang pada konsep ini dia takdir gue. Padahal kita nggak tahu takdir. Kita kan nggak bisa buka buku takdir. Benar. Ya akhirnya, jadi makanya otak logikanya dimatiin, dia balik ngablu lagi gitu. Dan tapi kan ada juga begini loh. Gamenya itu saat lo pacaran sama cewek, gimana biar elunya nggak jadi ngablu, ngelepas armor lo, dan gimana biar nggak akhirnya cinta ini perlahan membosankan gitu. Karena kan dikasih dopamin yang terus-terusan stabil kan, kalau di ekonomi kan diminishing gitu. Lama-lama makin gak enak, makin biasa. Makanya 4 tahun pacaran, mungkin dia udah bosen, dia butuh selingkuh, dia butuh itu gamenya gimana dok? Kalau gue gini, biar lu gak kecanduan, gak kebergantungan hormon happiness lu dari cewek meskipun udah pacaran, lo tetap aja jadi diri lo sebelum lo kenal dia gitu. Kayak andai segampang itu. Kayak lu misalkan lu sering nongkrong, lu sering kemana ketemu cewek, nongkrong lu sama temen cewek lu, sering nge-gym, sering fokus kerja, ya udah tetap aja fokus di situ. Tapi gimana saat otak lu tuh pengennya berduaan terus gitu loh. Otak logika lu lagi mati nih gitu loh. Itu tuh kan ya kalau lu sih gue pede lah. Based on pengalaman. Tapi apa saran lu buat para newbie yang baru berguru sama lo terus berhasil biar dia stay? Kalau gue gini, selalu prioritasin diri lo sendiri apapun itu, dan jangan berusaha kayak lu takut kehilangan tuh cewek, bro. Itu mesti dipegang meskipun gak gampang ya. Itu prinsip gue sih. Lo harus sober sih. Kalau gak sober ya. Kalau gue prinsipnya gini, selalu fokus ke diri lu sendiri meskipun lo udah pacaran sih, menurut gue. Ini menurut keyakinan gue. Ini gitu. Menurut keyakinan gue yang gue yakin benar. Ini jawabannya. Ini pasti gitu. Benar menurut gue. Lo harus, lo jangan bergantung happiness ke siapapun sih. Harus dari diri sendiri, bro. Justru kalau lebih enak kita malah sharing happiness ke cewek, bro. Gitu. Kalau gue gitu. Memang itu perkataannya itu benar, tapi memang gak semudah itu sih kan. Sama jangan takut kehilangan sih. Gimana gamenya tadi biar sebaliknya, biar lu gak 4 tahun terus bosan pacaran, keras selingkuh dan semacam itu? Kalau urusan relationship ya gitu, biar lo gak bosan, biar lo gak selingkuh. Biar ceweknya mungkin gak bosan gitu. Biar ceweknya juga gak bosan. Ya kita ngomongin teknik-teknik lu kan sebagai hitman system. Kalau gue gini, kalau biar cewek, ini yang selingkuh siapa? Cewek atau? Ya jangan sampai ceweknya selingkuh gitu. Kalau gue, kenapa cewek bisa selingkuh? Bosan, karena cowoknya yang membosankan. Yes. Jelas. Supply dopamin stabil. Udah ketebak hari ini mau makan jam tiap malam minggu jalan. Udah loser, bro. Ceweknya udah gak respect. Banyak, bro, banyak. Kalau ditarik akarnya banyak penyebabnya. Karena cewek pertama udah gak respect. Kenapa dia gak respect? Mungkin cowoknya udah gak sekeren dulu, lebih gampang nurut, gak tegas lagi gitu. Kadang juga mungkin secara penampilan turun juga. Turun juga. Karena dia udah merasa aman.
lu nggak nge-gym lagi waktu masa lu single. Karena gitu. tujuan gymnya buat dapetin cewek. Buat dapetin cewek, bahaya gitu. Dosenya memang selalu ceweknya. Lu masih bergantung validasi tuh cewek. Iya. Yang dulunya gini bro, ini cewek ya, ini cewek tuh hasrat cewek tuh apa tau nggak? Dia kalau dia pengen mengubah seorang alpha jadi beta. Gitu. Makanya ketika lo relationship kebanyakan cowok jadi beta. Ini menurut majority begitu? Menurut keyakinan gue. Pengalaman gitu. lu, menurut pengalaman iya, lu. Gitu. Sepengalaman. Itu berarti kan validasi. Temen-temen gue yang single validasi juga. Dia nih hebat cewek ini ya. Validasi dia nih bisa naklukin alpha. Jadi beta hebat. Jadi gitu beta. Ketika lo jadi beta, cewek hilang respect. Aneh ya, paradoks ya. Lagi. Cewek ini pengen jadi lu beta, begitu jadi beta, dia males. Dia nyari alpha lain buat dijinakin lagi gitu. Iya, karena itu ini menurut keyakinan gue, cewek hasratnya begitu bro. Gitu. Ya itu ya otak emosinya cewek lah mungkin begitu lah. Tapi gue rasa cowok juga mungkin begitu juga kali Dok. Gimana? Pengen naklukin cewek yang trofi-trofi. Wah iya banget. Tapi abis itu pengen ditutupin sama dia. Lu jangan pakai baju terbuka lagi ya. Wah itu ini kan buat gua doang. Kayak gitu kan banyak yang begitu juga. Itu kalau menurut gua sendiri ya. Ini menurut keyakinan gua, cowok yang larang cewek pakai baju seksi kemanapun itu cowok loser. Oh dia insecure. Dia insecure tapi ya seakan-akan dia bilang demi kebaikan. Enggak, lu loser, lu insecure, lu takut kehilangan cewek, lu takut cewek lu dilerek cewek lain. Kalau gua happy kalau cewek gua pakai baju seksi kemanapun. Kenapa? Betul sih. Cowok-cowok cuma bisa ngeliat doang bro. Validasi juga buat. Iya, validasi bagi gua. Lu cuma bisa ngeliat doang. Ya dia milik gua. Lu mau kayak gua, ya lu jadi keren gitu. Tapi kan pada akhirnya gini Dok. Akhirnya makanya banyak cowok cewek pasangan yang akhirnya saling mengendutkan diri. Udahlah sama-sama jangan cakep-cakep nanti kita selingkuh. Udah kita sama-sama jelek bareng yuk gitu. Itu emang ada ya? Ada, akhirnya jadi makan berantakan. Justru gak sehat sih menurut gua. Gua gak bilang gendut itu gak bagus ya. Tapi obesitas itu gak sehat kan. Jadi ada yang sengaja mengobesitaskan diri atas dasar biar sama-sama setia. Ada yang sebion itu. Oke. Saking insecure-nya nih dua pasangan gemblung ini gitu. Itu memang gila juga tuh otak itu. Karena nggak sama-sama upgrade, makanya bosen. Pengennya kan sama-sama upgrade biar makin jos aja gitu. Iya, asli. Dan gini, gue mau nanya nih bro. Apa lo sering gak sih kayak zaman sekarang tuh lo sering denger kayak zaman sekarang kok susah ya jadi dapat pasangan, susah dapat pasangan, ketemu yang connect tuh susah. Lu sering gak sih kalau dapat cerita gitu? Zaman gue dulu main Tinder lah ya. Tapi kalau gue main Tinder, main Bumble emang susah connect karena apa ya? Karena memang kita nggak punya background cerita yang sama kan. Maksudnya temannya dia bukan teman gue, teman gue bukan, kita kan kenal di online gitu. Emang kadang agak susah connect gitu. Tapi ya makanya agak jadi kurang bumbu aja. Tapi kalau yang gue tuh jarang sih emang kenalan sama cewek yang temen gue gitu. Kebanyakan ya dari Tinder, dari Bumble gitu. Kalau lu rasa gimana? Kalau gue ya ini dari gue ini lagi riset bro. Gue ngeriset sendiri, gue lagi ngulik. Jadi dari klien-klien gue, dari teman-teman gue, dari sosmed juga segala macam. Kenapa sih zaman sekarang tuh ini terlepas cowok, terlepas cewek ya? Gampang connect, gampang ilfeel, gampang ghosting. Gampang connect, gampang ilfeel, gampang ghosting. Kayak lo baru pertama kali ketemu nih. Iya. Ya udah ghosting aja gitu. Padahal biasa aja ketemunya, nggak ada hal yang spesifik itu orang bikin ilfeel, enggak. Tapi ya ngerasa nggak oke aja gitu. Apa karena gampang nyari gantinya di era Bumble? Bener banget. Tantan Tinder ini gitu. Ini mau gue share. Ini yang nggak pernah di share sama orang-orang yang lo sosokan ngajarin dating tapi lo nggak pernah. Eksklusif. Yoi. Gimana? Ini gue mau sharing. Jadi gini, kita tuh masuk ke Gen Z dating. Jadi dulu bro, lu kan milenial nih. Gue juga ya, gue akhir milenial ya. Lu dulu ngalamin ini gak sih bro? Kalau lu mau denger lagu ya, lu mau denger lagu kayak di mana sih kaset kan, lagu kaset yang pita itu kan sih bro. Ada effortnya gitu ya. Iya. Lu kalau lagunya rusak, pasti lu benerin pakai pensil atau apa kan. Terus baru lu denger itu lagu dan lalu lo denger lagu itu lagi. Pilihan gak banyak. Kayak ya kan lagu The Beatles, Oasis, itu lagi.
Terus lu dulu kalau mau nonton film kartun masa favorit lu dulu apa? Ya Doraemon kan? Ngikutin jamnya gitu. Iya, ngikutin jamnya. Terus juga harus seminggu sekali dan rela bangun pagi kan. Bener kan? Betul. Tapi kita sekarang kalau lu mau denger lagu di mana? Spotify banyak. Terus lu mau nonton film, Netflix, YouTube lah apa segala macam banyak kan. Nah, kita nih ngalamin revolusi hiburan, bro. Yes. Revolusi entertainment di mana dating itu termasuk salah satu hiburan dari Netflix, YouTube, TikTok segala macam. Benar juga. Kenapa lo ngerasa zaman sekarang lo gampang connect, gampang ilfil, ceweknya sering ghosting, rasa dapet pasangan yang klop tuh susah banget, bro? Sis, saingan lo bukan cuman sesama lawan jenis doang. Apalagi lo deketin sama cewek, saingan lo bukan sama cowok doang, bro. Saingan lo hiburan-hiburan lainnya yang beredar, YouTube, TikTok, Netflix. Mungkin si cewek lebih milih daripada ketemu cowok nggak jelas ini, gue mending Netflixan. Bener banget. Daripada itu mah masih oke, daripada lo ketemu masih oke. Lo daripada gua balesin chat lu yang boring, mendingan gua scrolling TikTok. Lebih seru. Dulu memang nggak ada pilihan, ya udahlah. Iya. Ini nih si kampret ini gitu kan. Iya. Dulu kan pakai effort, bro. Lu harus telepon, harus ke wartel dulu. Bener sih. Makanya seakan-akan cinta zaman dulu tuh lebih tulus seakan-akan ceritanya. Effort, gitu. Sekarang kan everything taken for granted gitu. Iya. Semua gampang gitu. Semua serba instan. Ya toh gue kehilangan lo, gue tinggal buka Tinder aja sebenarnya kan. Bener. Tapi bukan itu bagus buat mental lo biar nggak kena virus ngarep. Karena banyak opsi. Yes. Gila, ini plus minus, bro. Gen Z dating ini plus minus. Plusnya apa? Ya jelas lo banyak teknologi berkembang kayak dating apps, sosmed, lo bisa kenalan lebih gampang. Option lo lebih banyak. Tapi minusnya apa? Karena optionnya terlalu banyak, apalagi cewek. Cewek tuh apalagi cewek cakep, jangankan cewek cakep, cewek biasa pun selalu dikejar sama banyak. Jadi harga cewek cakep makin mahal. Inflasi, hoflation kalau lo tahu. Iya, gue tahu. Iya, inflasi cewek ya itu HS juga tuh. Iya. Kenapa dari zaman dulu juga udah inflasi tuh kalau banyak yang muji? Apalagi zaman sekarang sosmed, di Instagram dipuji terus, makin inflasi tuh harga. Inflasi. Cowoknya nggak inflasi. Cowok deflasi. Tergantung. Kalau justru menurut keyakinan gue, cowok lo bakal inflasi ketika lo masuk di fase prime time di 32 sampai 50. Yang penting lo grinding terus. I see. Option lo lebih banyak. Ini ilmu ekonomi di dalam percintaan ini. Jelas. Sama jadi cewek itu saat kita remaja, cewek itu semakin banyak dipuji, semakin dia inflasi. Benar. Karena prime time dia di situ. Supply-nya cuma dia, tapi demand-nya itu banyak banget. Ya. Nah, cowok berkebalikan di umur 30-an katakan kalau dia memang ekonominya membaik, karir, kadang mungkin dengan duit banyak lebih ganteng juga, dia olahraga segala macam. Bener banget. Dia yang inflasi mungkin. Iya. Iya. Ini omongan jadul zaman HS dulu, tapi sampai sekarang makin applicable gitu loh. Benar banget. Iya. Oh ya tadi balik ke Gen Z tadi ya, Gen Z dating. Ya tadi minusnya apa? Tadi inflasi, cewek makin inflasi, makin songong, bro. Makin songong, kayak lo dijemput cowok aja itu udah bilang bukan effort, itu bare minimum. Soalnya banyak cowok-cowok lain yang begitu. Kayak dia nggak menghargain gitu. Naik apa lu? Naik Scoopy. Gitu. Ya, pret gitu nih. Iya. Terus juga dari situ sama kalau lo mau winning, mau menangin Gen Z dating yang dimana lo banyak saingan, lo harus ikutin juga behavior para Gen Z ini apa. Behavior para Gen Z apa sih? Dia kan pengen instan kan, pengen instan, gak mau ribet, ya kan. Berarti biar lo winning, lo harus create instant connection, gitu, secepat mungkin. Iya. Gitu, brother. Ini gue jadi terinspirasi buat bikin konten nih, bener nih. Jadi emang gini, gue takutnya nih kalau kita ngomong begini ntar komen-komen cowok tuh bakal bilang memang sekarang cewek itu materialistis semua. Ya dari dulu pun materialistis kan. Cuman sekarang memang opsinya lebih banyak aja. Dia inflasi. Ya lu jangan salahin gamenya. Iya. Justru lu adaptasi. Bagus lu tahu gamenya sekarang. Justru lu ya main di situ lah. Lu tahu gamenya, cari tahu. Lu mesti bikin instant connection gitu ya. Yes. Jangan malah lu ikut bikin
inflasi juga gitu. Benar. Gimana cara bikin instant connection yang lo bilang connection itu? Gini. Apalagi sekarang era digital ya. Apalagi cowok-cowok juga nggak ada effort, nggak ada keberanian juga buat lo pergi keluar ngehit. Makanya cowok-cowok pada main dating apps, kenalan sosmed. Lo biar create instant connection. Ini kalau lo jalur online ya, dating apps atau sosmed, lo harus ngehook secara visual. Secara visual, ya foto lo harus keren. Lo nge-DM cewek, nge-DM cewek kan pasti lu nge-DM cewek-cewek yang cakep kan, yes. seksi. Lu pengen cewek cakep, jangan lu beralasan cuma mau sama cowok cakep doang. Iya. Ya lu juga begitu kan. Iya, Lu kan juga pengennya seksi juga, kurang aja sama cowok-cowok ini nih memang nih. Banyak alasan. Bener, lu kalau mau DM cewek, ya lu fits lu juga harus bagus. Bener ya. Lu ngajarin itu. Gue ngajarin cara membenahi feeds biar bener banget ya, ada. Bahkan gue yang motoin bro. Gak hancur-hancur amat lah gitu ya. Iya. Gak harus keluar negeri fotonya kan. Gak harus. Itu bisa diatur lah ya. Bisa. Ini baru layak diikutin workshop. Yo gitu. Ini gak bohong sih. Ini bukan untuk menipu diri ya. Bukan buat ngebohongin cewek itu kan. Ini cuma ngebungkus lo dengan tampilan yang lebih masuk akal. Iya. Karena emang otak manusia emang ngejudge lewat matanya naik ke otak ya. Visual memang gitu sih. Ya lu pun kadang-kadang kita nih kalau kita lagi jelek nih, makin gendut, makin jerawatan, pagi-pagi ngaca tuh juga langsung jadi bad mood. Gitu. Karena emang otaknya ya si jelek kan, kadang-kadang kita bikin begitu juga kan, jadi hari itu bad mood. Begitu lu lagi grinding, lagi nge-gym, gain sedikit aja kelihatan, lu langsung pede, padahal masih kurus juga gitu kan. Emang affirmation-nya jadi lebih bagus. Otakmu pun ngejudge dirimu lewat visual. Bener. Jadi ya jangan marah kalau orang ngejudge lewat visual. Bener banget. Iya. Yes. Dia itu ada workshopnya lu bikin? Gua itu atau online lu bikinnya? Jadi kalau urusan sosmed, urusan chatting itu ada online kelasnya. Tapi kalau di coaching workshop offline sama gua itu udah jadi satu paket. Ikut Ja. Bahkan gua sering banget dapat klien. Gue yang motoin bro, bagusin feeds dia. Jadi gue dibayar ke luar negeri gitu. Wah, serius bro, gue dibayarin ke Hong Kong, ke Jepang. Lu kalau lihat feeds gue di luar negeri, gue gratis bro. Wah, sinding juga itu. Itu kan gue yang motoin. Soalnya beda lu sama fotografer yang lain. Yes. Lu bukan nyari estetika semata. Jangan. Lu cari yang bungkus permennya itu kan. Bener. Justru cewek juga paling anti sama cowok yang terlalu narsistik, terlalu self-centered, selalu NPD cowoknya. Kayak lu foto setengah badan apa kan cewek nggak suka sama. Coba sedikit gimana foto yang ini buat yang nggak mampu ikut kelas lo, tipis-tipis sama bisa di share. Buat foto yang Instagram. Paling terbukti berdasarkan pengalaman lu menarik buat cewek di Tinder, di Bumble gitu. Oke, katakanlah gini, lo lagi di kafe nih, buat teman-teman lagi di kafe lagi nongkrong, lo cari kafe yang bagus, yang estetik. Lu candid aja bro, foto pakai kopi gitu, candid aja. Jangan lu foto kayak gini, jangan foto setengah badan, candid aja. Yang penting jangan begini juga bagus. Jangan begini. Jangan apa pak? Iya. Boomer pak. Boomer. Kalau begini. Bapak bener. Kalau begini PDI jangan begini PDI. Kalau atau lu baca buku gitu. Bukunya apa bukunya? Jangan buku komik. Iya. Kayak Jokowi baca buku komik. Iya. Bukunya apa? Yang bagus apa? Apapun lah. Gitu. Yang penting jangan yang tadi yang komik, jangan yang buku. Sorry, gue sensor Jav. Masa baca buku? Udah di ujung mulut soalnya. Gini, kalau target tuh cewek-cewek sekuler, bacanya Sapien minimal. Iya, Sapien. Ya nggak perlu baca, udah. Bener. Kalau targetnya yang standar Psychology of Money, nggak dibaca, gitu aja gitu. Kalau mau nyalek, bukunya How Democracy Die, yang itu benar tuh bungkus yang itu bagus nih, tips bagus. Bro Gamal ngeluarin buku juga nggak sih bro? Belum sih bro. Belum ya. Nanti gue nungguin buku lo dulu lah. Buku lo kapan udah bikin buku? Gue udah ada. Buku apa lo bikin? Gue buku Kitab Sakti Percaya Diri. Ini buat cowok sama cewek. Gitu. Itu isinya neuroscience semua tuh. Entah ditulis ataupun enggak, pasti tuh banyak cerita neuroscience sih. Iya. Oke, apa lagi tadi bisa lu share selain tadi buku, pose, edit? Itu sama gini. Kalau Instagram tuh following lu jangan lebih banyak dari jumlah follower. Kenapa? Seakan lu kegilaan sama cewek apa gimana? Seakan-akan kayak lu
terlalu gabut, lo nggak estetik, kayak lo siapapun gampang follow. Apalagi yang bahaya following lo cewek-cewek cakep semua yang nggak follow back lo. Oh gitu. Shit, itu menyedihkan sih. Desperate. Gimana kalau lu ketangkep sama cewek itu di feeds-nya Ariel Tatum lagi komen cantik banget gitu-gitu. Kan banyak tuh yang suka puji-puji artis. Kan kalau itu kan harus mutualan dulu gak sih baru kelihatan. Oh iya. Ya mungkin emang cakep tapi ngapain muji-muji setiap hari gitu. Ngapain gitu. Pujian lu gak penting, lu pujian lu udah jadi sampah bagi cewek sih. Gini kadang-kadang ya ini kalau kita ngomongin neuroscience lagi nih. Iya. Kenapa banyak orang yang suka ngefans sama idolanya tuh kayaknya agak berlebihan. JKT48 ya, apapun itulah. Atau cewek suka sama cewek juga gitu kan. Banyak kan cewek fans sama cewek kan banyak juga. Ya, jadi karena dia tuh ngerasa attach karena dirinya itu nggak punya kelebihan. Dia ngerasa bahwa kelebihan idola gue ya kelebihan gue. Si X cantik ya berarti gue juga cantik. Sama kayak cowok juga nih. Iya. Oh ya gue sih gembel miskin sih jelek sih tapi kalau hari ini MU menang ya gue senang. Itu ada itu otak lo tuh nge-attachin seakan-akan prestasi idola lo adalah prestasi lo gitu. Halu dong jatuhnya Pak. Yes. Saat dia disakitin lo sakit. Saat MU dihina lo enrage marah juga. Gitu. Saat soalnya idola lo misalnya Awkarin lagi kena kasus yang ngehina dia, lu ikutan belain. Begitupun politik. Ada yang suka Prabowo terus dia marah, ada yang suka Jokowi, suka Anies. Itu memang otak kita nge-attach karena mungkin kita ngerasa kita nggak punya value lebih, akhirnya kita ngerasa value dia value kita gitu loh. Makanya suka banyak fans tuh yang kadang-kadang gemblung-gemblung. Nah, gue juga begitu sama dulunya ya. Gue sekarang baru sadar nih. Ya makanya kadang-kadang suka ada cowok yang ngepost muji-muji cewek-cewek Instagram yang berlebihan memang. Dia ngerasa ya gue nggak bisa milikin cewek cantik tapi at least sengaja gue puji gue happy. Sengaja ya gue fans lu lah kan gitu. Desperate banget Pak. Iya, desperate banget. Kenyataan di seluruh dunia. Zaman gue loser dulu gak begitu. Oh gue jujur gue juga gak pernah. Iya oke. Gue dulu tergila-gila sama kalau politik gue tergila-gila Prabowo emang. Kalau Prabowo dihina gue juga sakit hati. Bola gue suka Ronaldo. Ronaldo dihina sama fans Messi gue juga ikut hati gue sakit gue gak bisa tidur gitu kayak gitu. Sekarang sudah enggak sih. Ya tapi gue gak pernah sampai muji cewek kayak setiap hari itu sinting juga sih menurut gue sih. Lu begitu gak kira-kira? Dulu bentar gue pikir-pikir. Kalau gue sih enggak sih, paling nggak sampai segitunya ya. Paling kalau apa yang gue yakinin, apa yang gue pelajarin kayak guru gue ya atau pemikiran gue di kontra gitu. Dulu gue ngamuk Pak gitu. Kayak dulu gue kayak belajar sama A gitu, misalkan belajar sesuatu sama A, mentor ini. Kalau A diserang lu ngamuk. Gue ngamuk. Wajar. Itu kan idola lu lah. Iya. Tapi nggak sampai separah itu sih Pak. Iya. Lu kebawa sakit hati juga pasti kan? Dulu. Iya. Maksud gue, sekarang juga mungkin pasti ada juga yang ngefans sama lu. Kalau lu lagi kena masalah pasti dia kan juga ya sakit hati juga. Ya. Aduh sih, ada. Ada. Kan lucunya ngapain lu? Ya gue seneng lu bela gue gitu. Wah apa sih cuk, cringe banget kalau begitu lah. Iya. Tapi ada begitu ya. Ada gitu. Tapi seneng juga sih. Iya. Iya. Ya kalau gue setelah gue belajar neuroscience gini ya gue tetap punya idola. Gue tetap belajar dari orang-orang yang gue suka. Tapi ya kalau gue ketemu dia pun gue akan bilang ya thank you gue suka sama lu. Tapi ya udah gitu aja. Nggak yang sampai kayak ini idola ini aku cinta kamu selamanya. Nggak gitu juga sih. Iya. Tolong jangan lebay lah. Ya benar-benar ya inilah. Memang itu otak emosi itu membajak kehidupan kita nih memang luar biasa. Asli. Lu kalau pernah baca buku-buku yang apa tuh fast thinking, slow thinking itu tuh ada tuh. Gimana tuh Pak? Punya Daniel Kahneman apa nggak salah. Memang 95% ini kasar ya. 95% itu diestimasikan setiap keputusan yang kita bikin itu pakai otak emosi. Iya benar. Asal cepat, asal enak. Iya. Jadi emang kenapa gue sakit hati kalau ini begini? Kenapa cewek ini ngepost apa gue sakit hati ini begini terlalu banyak ya pakai emosi aja. Iya. Jadi ya gimana? Nah justru yang gue suka di HS itu sebenarnya banyak ngebedah untuk kita nggak kebajak sama emosi. Contohnya ilmu virus ngarep. Iya. Ilmu STO. Itu kan masalah-masalah karena otak emosi lo ngebajak diri lo harus buru-buru sober gitu. Ya kalau lo mungkin udah auto aja ya. Tapi gue yakin deh orang kayak lo pun pasti juga akan at some point saat lo pacaran lo akan kebajak juga sama otak. Lo akan merasa ada yang gue sempet tapi harus aware sih. Iya. Tapi itu naluri ya kita sebagai manusia sih. Benar. Memang dari zaman nenek moyang pun begitu. Lo pun merasakan ya.
Gue ngerasakan. Udah berapa tahun pacaran? Apa bulan? Pacaran yang sekarang. Pacaran resmi ya ini ya. Iya. OTW 1 tahun, Pak. Ada nembaknya? Gue enggak sih. Oh, ya, pokoknya resmi lah. Resmi. Bulan inilah pokoknya gitu. Gue juga nggak tahu bulannya kapan. Tapi dari mana setahun terus? Awal pertama kali gue kenalnya dari ngehit juga. Ya dari ngehit first date. Dari situ udah mulai deket gitu. Udah hampir setahun lah. Kalau lu orang yang nggak insecurean nih, lu nggak butuh tanda jadian sebenarnya. Nggak perlu gitu. Lu pede. Lu yang ngasih status. Dengan ketidakpastian ya bodo amat. Iya. Ya toh kita pacaran lah pokoknya ya. Benar. Justru masalahnya kan kita semua suka sama akan atau candu kan ketidakpastian gitu sih tadi ya. Iya. Justru itu yang gue pakai, ketidakpastian itu ketika lu lagi ngedeketin cewek sih, Pak. Iya. Kalau gue, soalnya gini, kan cewek kan demen yang sebuah yang misteri yang nggak pasti. Oh iya. Ya kan? Itu merusak reward prediction di otak itu. Kok bener. Hari ini ngasih besok enggak? Iya. Gitu. Itu bikin dia ketagihan kan, dopaminnya itu menunggu-nunggu gitu. Iya, yang selama ini lo yang dibikin ketidakpastian sama si cewek, kenapa nggak lo lakuin kebalikan itu ke cewek gitu. Justru malah ceweknya yang attach sama lo. Jujur, semua yang diajarkan oleh HS itu neuroscience based gitu. Cuman gak diomongin aja. Makanya gue ngundang lu sengaja. Lu yang pertama di podcast ini karena ya anjing kita satu perguruan silat gitu. Kita satu perguruan silat. Iya. Emang kalau ngomongin cewek itu gak ada habis ya? Gak ada habis ya, banyak bro. Kita kebajak mulu gitu loh. Bahkan sampai tua pun saat udah nikah ada yang selingkuh itu kan kebajak-bajak juga sama otak emosinya. Benar banget. Balik ngarep lagi. STO lagi kok. Kayaknya jodohku bukan istriku sekarang tapi kayaknya rekan kerja aku gitu. Suka begitu ya. Lo punya gak murid lo yang udah nikah? Ada udah lebih nikah. Ke Kay kalau yang kayak gitu lebih itu ke Kay. Sama Kay ada, tapi dari yang ikut coaching juga ada yang udah nikah gitu. Tapi gimana lu ngomongin ke dia dengan dalam arti lu lebih muda dan pengalaman lu kan di bawah dia soal pernikahan gitu. Ya. Tapi ya gue nggak masalah, gue happy aja. Kalau gue konteksnya kalau gue ngajarin itu lebih ke lo PDKT single gitu, urusan relationship itu ada mentor lainnya. Ya karena itu pengalaman dia lebih si Kay udah nikah lama. Benar banget ya. Udah bukan itu bukan ranah gue lah. Belum ranah gue. Ranah gue di cowok single PDKT. Ya gue bisa klaim gue nomor 1 sih di Indo gitu. Asik. Gitu ya. Iyalah bro. Percaya. Lo sosokan cowok-cowok yang sosokan ngajarin kenalan sama cewek, sosokan ngajarin PDKT atau apa, ya lu seenggaknya ngehit dulu aja lah di field gitu. Iya, belum tentu berani. Kenalan dulu aja belum tentu berani. Gue sih gak berani jujur. Ya amigdala lu. Dulu pernah kita bikin acara bareng. Iya. Ngehit bareng di Blok M. Oh iya 2022 ya Pak? 2022 kayaknya. Jujur gue sih gak berani. Udah nikah juga soalnya kan gitu. Gak lucu lah kalau masa ngehit. Tapi gak berani sih gue ngehit sih. Mungkin gue memang bukan guru dating kayak lo. Memang lo tuh ada bakat guru datingnya kali. Thank you man. Itu susah loh. Gitu. Udah thank you banget nih. Iya. Udah kita ngobrol panjang lebar. Oh, gue ada hadiah buat. Apa itu brother? Wis, thank you banget lo bro. Gue baru rilis nih baju jamaah neuroscience. Wis, paten kali. Edisi pertama. Jadi ini tulisan Arab tapi bukan nggak ada hubungan sama Islam sih. Emang pakai bahasa Arab aja. Itu artinya apa? Tulisan Arab. Ini bacaannya nih. Bacaan apa? Dari kiri ke kanan jamaah neuroscience. Jamaah neuroscience. Jadi ini kan ceritanya gini. Filosofinya tuh kita orang-orang yang belajar tentang otak, nggak harus dokter. Gue juga bukan dokter, jadi gue pun jamaah juga, gue pun murid juga. Ya kita mempelajari otak supaya paham kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Kenapa kadang kita galau, kadang kita begini, kadang kita merasa happy. Gitu kita belajar neuroscience tuh. Itulah jamaah neuroscience. Karena neuroscience di otak itu yang emosi mempengaruhi dan otak tindakan. itu mendrive kehidupan kita otak. Jadi pusat kehidupan itu bukan di jantung tapi di otak. Bener, semua di otak. Otak yang membaca kita. Setuju. Saat kita nggak berani ngehit, otak kita yang main. Saat kita berani ngehit, otak kita juga yang main. Saat lu PDKT ngerasa galau apa segala macam, hasil jatuh cinta dari otak juga ya Pak. Itu brain game semua itu. Siapa yang kebajak duluan? Dia yang kalah tuh. Makanya lu harus zen dulu, emotionless. Emotionless. Apalagi sama cewek bro. Tapi at some point lo akan full emotion juga. Asli yang penting lo aware. Gantung seberapa hebat tuh. Bener. Ini baju jamaah neuroscience bro. Ini berhubung baru launching nih. Gua juga mau ngasih tahu kalau lo pengen juga nih beli baju jamaah neuroscience ini, lo bisa dapetin harga spesial. Bundling 200.000 dapat tiket
tiket Majelis Neuroscience Perdana. Jadi gue lagi bikin acara juga. Oh ya? Majelis Neuroscience namanya. Kapan itu Pak? Hari Sabtu tanggal 8. Hari Minggu hari Minggu. Minggu tanggal 8 gue ngundang dokter SPKJ kejiwaan. Ngomongin adiksi sih. Wih, di mana tuh Pak? Di Lebak Bulus. Wih, paten kali. Termasuk adiksi cinta juga. Oke, asik. Jadi gue bikin acara kalau lu mau beli dengan harga bundling 200.000 dapat baju plus tiketnya. Ntar di sana tuh dapat coffee break segala macam. Dan kalau lu datang pakai baju neuroscience ini, lu bakal dapat produk dari gua untuk ngehack otak lu seharga 100.000. Artinya lu beli 200.000, lu dapat itu lebih dari value-nya lebih dari itulah. Karena emang ini bukan nyari, gua bikin majelis bukan buat nyari duit, tapi emang bikin ini kayak launching channel inilah ceritanya gitu loh. Launching si channel Zaman Neuroscience. Ya nanti gua akan undang-undang, mungkin kalau gua mau undang Lex sama Kay, gua kontak lu kali ya biar lu enak kali ya. Mungkin ngomongin suami istri tuh kalau sama dia kali ya. Iya. Berapa sih umurnya Kay sama umur Lex? Kalau Kay 42, 43 ke atas lah. Emang mana psikolog kalau Lex ya? Kalau Lex ya belajar di situ. Dia kan sekolah kuliah relationship juga kan di Singapura. Shit, ada itu. Ada, Bro. Kuliah maksudnya dapat gelar gitu? Ada. Wow. Ada. Lex itu. Mestinya lu bikin kampus kali. S1 apa tuh? Psikologi percintaan. Gue rasa laku lo itu. Laku. Dan kebanyakan cewek kali ya. Benar. Iya. Kalau lu berminat nih mau cari tahu soal bajunya, bisa langsung kontak ke adminnya aja di sini. Nanti bilang aja mau beli yang bajunya doang atau yang bundling sama tiket Majelis Neuroscience-nya. Kalaupun lo mau bayar nanti pas di acara, boleh juga. Lo bilang aja ke adminnya, lo book aja. Nanti pas datang ke acara baru lo bayar, boleh juga, nggak apa-apa juga. Satu lagi, apa lagi tadi yang belum gue omongin ya? Bentar. Ya pokoknya begitulah. Kalau lo berminat baju pertama Majelis Neuroscience ini, ngomong-ngomong ini size-nya agak besar. Ini gue aja pakai S. Tadi buat Valdo pun gue kasih S karena ya S ini cukup lah buat lo yang beratnya. Kalau kayak gue 65, lo berapa berat? Gue 65 juga. 65 pas. Yeah. Kalau lo yang seperti gue 165 tingginya, 65 beratnya, S cukup buat lo. Kalau yang ntar yang naik lah ke M, ada sampai ukuran kalau nggak salah 2XL ya. Silakan tanya ke adminnya aja. Gue harap kita bisa bertemu nih di Majelis Neuroscience. Kita ngobrolin live podcast with Dr. SPKJ. Kenapa lo kecanduan apapun itu. Nah kita obrolin bareng. Oke. Kapan-kapan mungkin kita akan bikin majelisnya bareng Valdo nanti. Boleh banget. My pleasure, brother. Ini lu sekarang berapa total murid lu? Kalau member community di WhatsApp itu ada 2.000 kalau totalin. Tapi kalau inner circle, jadi ada tiernya sih Pak. Gila ya. Ada tiernya gitu. Kalau umum, kalau digital kayak politik ini, kayak politik ini mah. Gitu. Ada tiernya Pak. Lu kalau nyalek menang kali lu. Yang milih bucin-bucin aja gitu. Cowok-cowok ya. Iya. Di mana kalau mau ngontak mau tahu kelas-kelas lo gitu? Kalau buat brother semua di sini, kalau lu mau belajar cowok single, belajar naikin lo daya tarik di mata cewek, urusan kenalan, PDKT, sosmed, dating apps apapun itu, atau lu lagi putus cinta, galau, lu bisa DM aja di Instagram gua, Valdo_Vice Series gitu. Kita tongolin di sini. Lo DM aja, bilang aja, Bang Valdo, gue dari Bro Gamal gitu. Dapat apa tuh? Dapat diskon? Yes, nanti ada special price kalau lo mau konsultasi sama gue, atau lo gabung workshop, konsultasi one on one, atau lo ikut online class beli digital produk gue. Tapi jujur kalau lo belum nikah nih, saran gue cobain ngehit deh. Rasanya aneh. tapi pengalamannya itu adrenalin nih Pak. Iya, aneh asik, Pak. Bukan aneh jelek. Rasanya tuh anehnya aneh unik. Karena di dunia Tinder dan Bumble ini anjing itu aneh banget sih. Untuk ngehit tuh kayak nggak lazim, tapi pengalamannya tuh kayak wah itu itu stres mental, dapat endorfin loh itu. Bener. Lagi lo jadi pede, men. Gue pernah ngehit, cuman ya hitungan jari lah, dan gagalnya banyak. Tapi ya itu bikin merinding disco gitu lah. Mantap lah itu. Asli. Kalau lu nggak berani nge-hit sendiri bisa bareng, karena kalau bareng temennya malu bareng lebih enak dibanding malu sendiri. Jujur kalau malu sendiri tuh sakit juga sih. Oke, kalau gitu thank you banget, Dok. Oke. Udah datang jadi my pleasure, my honor, bro. Thank you tamu pertama nih di Zaman Neuroscience Podcast. Kalau lu mau bajunya langsung aja ke admin WA, kontak Valdo, ada diskon dari spesial Bro Gamal gitu ya. Yoi. I see you in the next videos. Thank you. Yo.